Perkenalkan, nama saya Indah Mleshedo. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Big Five Personalities. Untuk menempatkan pekerjaan yang tepat untuk karyawan baru, perusahaan harus memperhatikan sifat kepribadian karyawan tersebut apakah sesuai dengan pekerjaan yang akan ia lakukan. Ketidaksesuaian kepribadian seseorang terhadap pekerjaan dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau karyawan itu sendiri. Contoh kerugiannya seperti rendahnya produktivitas kerja hingga banyaknya karyawan yang melakukan absen untuk bekerja. Selain itu, perusahaan dapat mengalami kerugian biaya serta waktu untuk melakukan pelatihan ulang terhadap karyawan baru ketika karyawan tersebut mengundurkan diri. Salah satu contoh ketidaksesuaian penempatan karyawan pada pekerjaannya adalah seperti karyawan yang memiliki sifat pemalu, kemudian perusahaan menempatkannya di bagian marketing atau customer service yang selalu dihadapkan dengan orang banyak. Kepribadian atau personality dapat didefinisikan sebagai keseluruhan cara di mana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungan ataupun individu lainnya. Faktor-faktor yang menentukan kepribadian seseorang dapat berasal dari keturunan, yaitu faktor genetis seorang individu dan faktor lingkungan di mana orang tersebut dibesarkan, seperti nama keluarga ataupun teman-teman dan kelompok sosial. Salah satu teori sifat kepribadian yang paling sering digunakan dalam dunia kerja adalah Big Five Personality Traits Model. Big Five Personality Trait Models ini terdiri dari 5 dimensi kunci, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Dimensi kepribadian openness to experience ini mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikannya terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Karakteristik positif pada individu yang memiliki dimensi ini cenderung lebih kreatif, imajinatif, intelektual, penasaran, dan berpikiran luas. Sifat kebalikan dari openness to experience ini adalah individu yang cenderung konvensional dan nyaman terhadap hal-hal yang telah ada serta akan menimbulkan kegelisahan jika mereka diberikan tugas-tugas yang baru. Individu yang memiliki dimensi kepribadian conscientiousness ini cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Karakteristik positif pada dimensi ini adalah dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun, dan berorientasi pada pencapaian. Sedangkan sifat kebalikan dari conscientiousness ini adalah individu yang cenderung kurang bertanggung jawab, terburu-buru, tidak teratur, dan kurang dapat diandalkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Dimensi kepribadian extraversion atau ekstraversi ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Karakteristik positif individu extraversion ini adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Sebaliknya, kebalikan dari extraversion atau yang bisa disebut dengan individu introversion atau introvert adalah mereka yang pemalu, suka menyendiri, penakut, dan pendiam. Individu yang berdimensi agreeableness ini cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karakteristik positif dari agreeableness ini adalah kooperatif, dapat bekerja sama, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat, berhati lembut, serta suka membantu. Karakteristik kebalikan dari sifat agreeableness ini adalah mereka yang tidak mudah bersepakat dengan individu lain karena suka menentang, bersifat dingin, dan tidak ramah. Neuroticism atau neurotisme ini adalah dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. Karakteristik positif dari neuroticism ini disebut dengan emotional stability atau stabilitas emosional. Individu dengan emosional yang stabil cenderung tenang saat menghadapi masalah, percaya diri, dan memiliki pendirian yang teguh. Sedangkan karakteristik negatif dari kepribadian neuroticism ini adalah mudah gugup, depresi, tidak percaya diri, dan mudah berubah pikiran.
Oleh karena itu, dimensi kepribadian neuroticism atau neurotisme yang pada dasarnya merupakan sisi negatif ini sering disebut juga dengan dimensi emotional stability atau stabilitas emosional sebagai sisi positifnya. Namun ada juga yang menyebut dimensi ini sebagai natural reactions atau reaksi alami. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai Big Five Personality. Sekian dan terima kasih.